Salam sukacita, damai sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Atas nama Bapak Gembala, Wakil Gembala, Majelis dan seluruh jemaat serta simpatisan Gereja Rasuli Indonesia Berkat, kami ucapkan selamat tahun baru 2021. Selamat mengarungi tahun yang baru dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Karena kasih Tuhan Yesus Kristus dan penyertaannya selalu sempurna atas kita. Masih dalam suasana Natal dan Tahun Baru, pada tahun-tahun sebelumnya dan tahun ini juga kita pasti akan menikmati momen istimewa ini dengan keluarga dan para sahabat. Saudara-saudaraku pasti memiliki sahabat ya, atau mungkin kita adalah sahabat bagi orang-orang tertentu. Pada ibadah hari ini dengan tema Menjadi Sahabat Allah, kita akan dilayani oleh Wakil Gembala kita, Bapak Pendeta Joshua Yap. Mari kita duduk tenang, persiapkan hati kita untuk menikmati hadirat Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur tiada habisnya atas perlindungan dan pemeliharaanmu di sepanjang tahun 2020. Bersama kuasa kasih-Mu yang berlimpah, kami melangkah dengan semangat mengisi kehidupan kami di tahun yang baru ini. Bapa, saat ini kami datang ke hadapan-Mu, kami mengakui kesalahan dan dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa karena Engkau Tuhan yang selalu menerima kami, mengampuni kami. Sungguh besar kasih-Mu bagi kami ya Bapa. Engkau sudah menanggung dan menebus setiap dosa-dosa kami, kelemahan kami dan keterbatasan kami. Tolong kami Bapa, mampukan kami agar kami dapat hidup dalam kebenaran-Mu saja. Bapa, secara khusus kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini tengah dalam pergumulan, masalah penyakit, masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah bisnis, pelayanan atau masalah apapun ya Bapa. Bapa tolong dan topang kiranya saudara-saudara kami Bapa, dan biarlah saudara-saudara kami terus setia berpegang pada janji-Mu. Bapa terus perbaharui kami, anak-anak-Mu, agar iman percaya kami boleh semakin dikuatkan dan diteguhkan, sehingga sekalipun di tengah persoalan hidup, kami anak-anak-Mu tetap dapat menjadi terang dan garam dunia bagi orang-orang di sekeliling kami. Agar melalui kehidupan kami, bahkan melalui persoalan yang kami hadapi, kami anak-anak-Mu tetap menjadi kesaksian akan kemuliaan nama-Mu. Kuasa kasih-Mu yang ajaib sungguh kami agungkan ya Bapa. Bapa yang baik, biarlah melalui ibadah ini, segala pujian dan sembah kami menyenangkan hati-Mu. Engkaulah sumber kekuatan roh dan jiwa kami, untuk kami memulai minggu kami yang baru, sehingga kami dengan teguh dan penuh semangat sukacita menghadapi hari-hari kami ke depan. Bapa, bagi semua yang terlibat dalam penata layanan ibadah hari ini, kiranya damai sejahtera dan kemurahan-Mu memberkati saudara-saudari kami. Mohon pimpinan Roh-Mu yang kudus bagi hamba-Mu, Bapak Wakil Gembala kami, Bapak Pendeta Joshua Yap, yang akan memimpin kami dalam pelayanan firman. Kemuliaan-Mu dinyatakan melalui pemberitaan firman ini. Biarlah kami boleh juga belajar menjadi sahabat Allah. Bukakan hati kami ya Bapa, kami sambut hadirat-Mu, kami siap untuk menghidupi janji-janji firman-Mu dalam seluruh hidup kami. Bapa, kuduskanlah tempat di mana kami beribadah saat ini, biarlah kemuliaan-Mu ditinggikan di tengah-tengah kami. Kami serahkan ibadah ini berlangsung hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Membuatku berarti karena Yesus Tuhan.
Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, mari kita bangkit berdiri. Bacaan firman Tuhan bertanggapan. Menjadi sahabat Allah. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Sebab Allah tidak memandang bulu, karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman yang ditaburkan boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Berakar, bertumbuh, berbuah guna hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Tanpa Tuhan kami gak mampu untuk berjalan sendiri. Tanpa pimpinan Tuhan hari-hari hidup kami akan terasa berat. Untuk itu ya Bapa, berjalanlah bersama kami Tuhan. Haleluya. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah dengan
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sungguh sukacita kita masih diberi kesempatan untuk bertemu di tahun yang baru ini. Kita juga bersyukur dan bersukacita karena kita masih diberi kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Meskipun masih kita lakukan secara online karena situasi belum berubah saudara. Ya, COVID-19 masih merajalela. Bahkan virus corona jenis baru itu dari Inggris konon sudah masuk ke Singapura. Yaitu sebabnya negara kita melakukan lockdown. Ya, orang asing, warga negara yang ada di luar negeri dilarang untuk masuk ke Indonesia. Ada seorang kawan saya saudara, tanggal 31 dia tiba di Indonesia. 31 Desember maksud saya. Dia dari Amerika, dia selesai mengantar salah satu anaknya yang akan kuliah di sana. Dan seharusnya dia kembali itu di pertengahan bulan Januari. Namun karena dia mendengar kabar bahwa Indonesia akan melakukan lockdown, maka cepat-cepat dia kembali ke Indonesia. Ya puji Tuhan, dia masih bisa memperoleh seat pada tanggal 30 Desember sehingga dia bisa tiba kembali ke Indonesia pada tanggal 31 jam 12 siang kalau nggak salah. Namun memang karena peraturan, meskipun dia bisa masuk ke Indonesia, tapi dia diwajibkan untuk melakukan karantina di sebuah hotel di dekat Bandara Soekarno-Hatta sana saudara. Selama kurang lebih 1 minggu. Dan puji Tuhan kemarin saya sudah melihat di Facebooknya dan dia dinyatakan sudah bebas, dia kembali ke rumahnya saat ini. Ya saudara, memang situasi pandemi belum berubah. Bahkan saya sendiri merasakan tuh kayaknya virus corona ini makin dekat ya dengan orang-orang di sekitar saya, dengan orang-orang yang terdekat ya. Beberapa hari yang lalu kami satu tim harus melakukan PCR, saudara, ya tes PCR di rumah sakit karena salah satu kawan kita terjangkit COVID-19. Ya, memang semakin dekat rasanya. Banyak keluarga, banyak saudara juga mereka mengalami atau menderita COVID-19. Nah, saudara, memang paling tidak sampai di akhir semester 1 memasuki semester 2 yang di tahun ini, memang situasi tidak akan berubah. Kondisi akan tetap sama. Nah, meskipun demikian, jemaat-jemaat Tuhan yang setia, jika keadaan tidak berubah, situasi mungkin masih akan tetap sama. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh sama terus. Ya, tanpa ada kemajuan, kita harus ada perubahan, kita harus mempunyai kemajuan, kita harus selalu diperbaharui imannya supaya kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus, bukan malah kita semakin hari semakin serupa dengan dunia. Roma 12 ayat yang kedua saudara mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, saya percaya saudara di tahun 2021 ini saudara pasti sudah menyusun sebuah resolusi seperti yang Bapak Gembala Pendeta Renaldo Panggabean anjurkan di dalam khotbahnya pada minggu yang lalu bagi kita semua. Dan seharusnya kita mempunyai resolusi paling tidak di tahun ini kita harus menjadi semakin serupa dengan Kristus. Amin saudara. Nah, jika kita ingin menjadi serupa dengan Kristus, maka kita harus menjadi sahabat Kristus yang adalah Allah sendiri. Bersahabat dengan Allah, itulah tema renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. So, mari kita membuka dan membaca firman Tuhan dari Yakobus pasal yang keempat ayat 1 sampai yang ke-10. Saya bacakan buat saudara. Demikian kata firman Tuhan dalam judul berperikop hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati,
tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan, saudara. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan itu, mari kita bersatu hati, kita mohon pimpinan dari Roh Kudus supaya kita boleh mendapat pengertian dari firman Tuhan yang kita akan renungkan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di surga, kami mengucap syukur jika pagi hari ini kami masih punya hak istimewa untuk beribadah kepada Tuhan dan kami juga sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Biar kiranya pujian kami yang sudah kami naikkan dengan segala ucapan syukur itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kini waktunya kami mau belajar mendengar firman Tuhan, kami mau belajar untuk menguatkan iman kami mau belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami baca dan sekarang waktunya kami akan merenungkannya. Oleh karena itu berikan kami hikmat oleh kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri kami supaya kami boleh mendapat pengertian dari firman Tuhan yang kami akan renungkan itu. Kiranya Tuhan urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya itu supaya dia boleh memperkatakan hanya kebenaran firman Tuhan saja. Terima kasih ya Bapa, kami mau serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara jemaat-jemaat Tuhan yang setia. Sejak dahulu kala, tapi ini bukan kata-kata dongeng ya. Sejak dahulu kala saya selalu menasihati banyak orang, terutama anak-anak muda, untuk berhati-hati dalam memilih sahabat. Karena nasib masa depan kamu, saya katakan kepada mereka, itu tergantung dengan siapa kamu berteman. Kalau bersahabat dengan orang jahat, maka nasib hidupmu bisa jadi tidak baik. Jika ingin masa depanmu sukses dan berhasil, maka bertemanlah dengan orang-orang yang sukses dan berhasil. Nah tentunya saudara, hal itu sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan di dalam Amsal pasal 13 ayat ke-20 yang tertulis, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa yang berteman dengan orang-orang bebal menjadi malang. Jadi jelas saudara, ketika kita bergaul dengan orang-orang yang kurang bijaksana, maka kita juga tidak akan menjadi bijaksana. Kita bergaul dan berteman dengan orang-orang yang berdosa, sering berbuat dosa, orang-orang dunia, maka kita juga akan menjadi serupa dengan mereka. Nah, oleh karena itu kita harus selalu senantiasa bergaul dengan Kristus jika saudara ingin menjadi seperti Kristus.
Nah, perkataan firman Tuhan yang tadi kita baca itu Amsal 13 ayat 20 itu sungguh-sungguh benar, saudara. Ya, banyak kali saya membuktikannya di dalam perjalanan kehidupan saya selama ini. Dan seringkali bahkan ada orang-orang yang saya lihat, yang saya saksikan, yang awalnya mereka baik-baik saja perilakunya, tetapi ketika berteman dengan orang-orang yang kurang baik, secara dramatis mereka bisa berubah sikap perilakunya menjadi tidak baik karena pertemanan atau teman-teman yang menjadi sahabat mereka. Ya, saya mau sharing kepada saudara pagi hari ini salah seorang teman saya. Ya, sebutlah namanya V dan Jose. Ya, mereka itu sepasang suami istri. Nah, saya mengenal mereka sebelum mereka itu menikah, terutama sahabat saya V sebenarnya. Dan V ini sebetulnya, saudara, bukanlah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pada awal mulanya. Nah, setelah kenal Jose, maka dia mau menerima Tuhan Yesus. Ini sesuatu langkah yang bagus, saudara, akibat satu pertemanan, ya. Nah, singkat cerita, mereka ini kemudian akhirnya saling mencintai dan mereka masuk ke dalam sebuah pernikahan. Karena Jose seorang Katolik, maka mereka diberkati secara Katolik. Nah, awal pernikahan mereka itu, saudara, mereka cukup bahagia, ya, dan keduanya itu punya karir pekerjaan yang cukup baik, ya, cukup bagus karena memang mereka orang-orang pintar, ya, mereka orang-orang hebat. Nah, beberapa waktu kita tidak saling kontek-kontekan lagi. Tapi setelah 3 tahun berjalan, V datang kepada saya dan bercerita bahwa perjalanan pernikahan mereka sudah mulai kurang harmonis. Karena mungkin V bilang, ya, karena sampai hari ini mereka belum dikaruniai anak pada waktu itu setelah 3 tahun menikah. Dan kemudian V bercerita bahwa si Jose itu suaminya mulai menunjukkan perilaku yang berubah, yang tidak sama. Ya, V bercerita kepada saya bahwa suaminya mulai suka bicara kasar dan lama-lama akhirnya kadang-kadang suka memukul. Wah, ini suatu perubahan dramatis dari perilaku Jose yang selama ini saya kenal itu orangnya cukup baik, ya, sebetulnya cukup lembah lembut, perkataannya juga cukup sopan, gak pernah bicara kasar. Itu Jose yang saya kenal, saudara. Nah, akhirnya V bercerita mereka tuh sering jadi bertengkar, dan kalau sudah bertengkar itu, wah, Jose itu mulai kasar dan akhirnya pergi dari rumah dan nggak pulang ke rumah. Karena si V ini merasa ada satu keanehan dengan perubahan sikap atau perilaku si Jose. Maka dia mulailah menyelidiki, ya, dia cerita dengan saya. Dan akhirnya ketahuan, saudara, bahwa Jose ini punya Will. Saudara tahu, ya, ini istilah lama, Will, wanita idaman lain, ya, atau bahasa kerennya selingkuhan lah, ya, yang merupakan sebetulnya itu teman sekantornya dia. Dan ketika dikonfrontasi dengan si Jose dengan bukti-bukti otentik yang dikumpulkan oleh V, teman saya ini, maka si Jose itu akhirnya nggak bisa berkelit dan akhirnya dia mengakui bahwa memang dia punya pacar, teman sekantornya. Si Jose ini akhirnya, saudara, dia mengakui bahwa dia punya pacar itu gara-gara dia sering diejek oleh teman-temannya. Karena dia selain bekerja, dia juga punya bisnis sampingan bersama teman-temannya. Nah, teman-teman baik yang membuat bisnis sampingan ini bersama dia, ya, itu sering mengejek si Jose ini. Kamu tuh harusnya kan ganteng, ya, masa nggak punya pacar? Ya, harusnya kamu itu sudah punya pacar kayak kita dong. Ya, kenapa kamu takut sama istri? Ya, kayaknya kamu orang kuno deh. Ya, kamu kolot banget sih. Ini zaman sudah modern, men. Ya, teman-temannya bilang begitu katanya. Dan akhirnya si Jose ini kemakan omongan teman-temannya, saudara. Dan akhirnya itulah yang terjadi. Ini menurut pengakuan si Jose bahwa dia memang punya pacar karena pengaruh dari teman-temannya. Dan tahukah saudara, memang kedengarannya alasan itu mengada-ngada, ya, sepertinya. Tapi memang begitulah kenyataannya. Dan setelah terbuka dengan istrinya, malah si Jose itu akhirnya, kata V cerita, dia mulai terang-terangan
Ya, terang-terangan kalau telepon sama pacarnya itu justru di depan istrinya, di depan kawan saya V. Wah, ini udah mulai kacau balau perilakunya. Dan akhirnya suatu hari si Jose mengemukakan kepada si V teman saya itu bahwa dia hendak menikahi pacarnya. Luar biasa saudara. Ya, sesuatu perubahan perilaku yang sangat dramatis akibat dari pergaulan, akibat dari pengaruh teman-temannya. Ya, ini satu tingkah laku perbuatan yang luar biasa sebetulnya, saudara. Ya, luar biasa memalukan seharusnya ya. Tapi ya itulah ternyata ya terbukti kalau kita bergaul dengan orang bebal, maka kita akan menjadi malang. Akhirnya saudara, tahukah apa yang terjadi? Si kawan saya ini V, dia tidak terima karena mau dimadu bahasanya gitu ya. Suaminya menikah lagi, dia terima dan akhirnya ya mereka berpisah. Ya. Tidak bisa bercerai karena di dalam Katolik itu perceraian itu tidak mudah, saudara, harus sampai ke Vatikan. Tapi akhirnya mereka berpisah rumah. Awalnya berpisah tempat tidur, sekarang sudah berpisah rumah, sudah beberapa tahun saya tidak dengar kabarnya dari mereka lagi. Ya, tapi begitulah saudara, kita akan mengalami kemalangan sekali lagi jika kita bergaul dengan orang-orang bebal. Ya, saudara, dampak yang sama juga kita akan alami ketika kita ini bersahabat dengan dunia. Yakni kita akan mengalami kemalangan dalam hidup ketika kita bersahabat dengan dunia, yang berarti kita akan mencintai dunia ini. Kita akan mencintai hal-hal yang duniawi, yang akan memuaskan keinginan daging kita, keinginan mata kita, serta keangkuhan hidup. Dan itu semua saudara, dari firman Tuhan yang kita baca di ayat 1 dan kedua, yang menjadi penyebab munculnya sengketa dan pertengkaran di antara jemaat-jemaat. Saudara, saya ingin mengingatkan bahwa Yakobus menulis surat ini untuk jemaat-jemaat Kristen yang hidupnya di perantauan. Dan dia bukan cuma menulis dengan satu tujuan untuk menasehati, tetapi sebetulnya Yakobus itu lebih banyak menulis suratnya itu untuk memberikan satu teguran sekaligus pengajaran kepada jemaat-jemaat Kristen yang hidup di perantauan. Dan oleh karena itulah dia juga mengetahui bahwa seringkali terjadi perpecahan di antara jemaat-jemaat pada waktu itu karena mereka itu bersahabat dengan dunia. Ya, karena mereka menginginkan kenikmatan atau kesenangan-kesenangan duniawi. Dan itulah yang dikatakannya di dalam ayat pertama dan yang kedua. Izinkan saya membaca ulang buat saudara. Firman Tuhan katakan begini, "Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu?" Nah, hawa nafsu di dalam diri kita ini saudara memang seringkali ya berperang di dalam diri kita. Ya, sebagai manusia kita juga tentu punya keinginan-keinginan. Sama seperti di tahun ini tentu saudara punya keinginan-keinginan. Mungkin ingin jalan-jalan ke luar negeri setelah pandemi COVID-19 selesai. Mungkin saudara ingin buka usaha lagi yang baru. Atau saudara ingin mencari pekerjaan yang baru. Atau saudara ingin melakukan kesenangan-kesenangan saudara yang selama ini mungkin tidak bisa terlaksana gara-gara kita harus di rumah saja. Nah, saudara, firman Tuhan katakan keinginan-keinginan kita itu ya seringkali tidak diperoleh. Seringkali kita tidak bisa mendapatkannya. Dan banyak orang yang tidak bisa mengendalikan hatinya, mengendalikan keinginannya, mengendalikan nafsunya yang tidak terlampiaskan justru menjadi emosi. Dan emosi itu seringkali dilampiaskan kepada orang lain. Dan firman Tuhan katakan bahwa kita seringkali justru menjadi iri karena kita tidak bisa mencapai apa yang menjadi tujuan-tujuan kita.
Mungkin lihat tetangga kita begitu banyak cita-cita mereka yang tercapai. Mungkin tetangga kita beli mobil yang baru. Mungkin tetangga kita jalan-jalan ke luar negeri. Ada satu perasaan iri. Sampai sebatas itu tidak ada masalah, saudara. Tetapi ketika kita tidak bisa mengendalikannya, perasaan iri itu justru akan membuat hati kita jadi panas, menjadi geram, dan pikiran kita menjadi kacau balau. Dan itulah yang kata Yakobus menjadi sumber pertengkaran, yang sumber perselisihan, bahkan bisa terjadi saling bunuh-membunuh satu dengan yang lain. Karena manusia tidak bisa mengendalikan hawa nafsu keinginannya. Nah, oleh karena itu Yakobus ingin mengingatkan juga kepada kita, saudara, bahwa kita perlu waspada. Jangan kita bersahabat dengan dunia, karena bersahabat dengan dunia berarti kita mencintai dunia. Mencintai dunia berarti kita akan lebih mengutamakan kenikmatan-kenikmatan jasmani kita, keinginan-keinginan jasmani kita. Nah, sekarang kembali kepada kita. Di tahun 2021 ini, apa resolusi saudara? Coba kita lihat lagi. Apakah resolusi saudara, tujuan-tujuan yang target-target yang saudara susun itu lebih banyak berurusan dengan kerohanian atau keduniawian? Kalau lebih banyak saudara memikirkan hal-hal duniawi, ya jangan-jangan memang saudara terlalu akrab dengan dunia ini. Ya, sehingga saudara mulai melupakan bahwa kita seharusnya membina persahabatan dengan Kristus. Kita harusnya bersahabat dengan Allah supaya kita mampu mengendalikan keinginan-keinginan daging kita. Ya, saudara, keinginan daging itu adalah segala sesuatu yang tidak takluk kepada hukum Allah. Dan oleh karenanya menjadikan kita sebagai seteru Allah. Roma 8 ayat 6-7 mengatakan, saya bacakan buat saudara. Karena keinginan daging adalah maut, keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah, terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Jadi saudara, kalau kita tidak tunduk kepada hukum Allah, berarti kita menjadi penentang Allah. Kita akan menjadi musuh Allah. Kita akan menjadi seteru-seteru Allah. Jika kita ingin menaklukkan keinginan-keinginan daging itu, satu-satunya jalan adalah jangan bersahabat dengan dunia, tetapi bersahabatlah dengan Allah. Ya, ini menjadi satu-satunya jalan, saudara. Satu-satunya cara untuk kita bisa mengalahkan keinginan daging. Dan keinginan daging sekali lagi ditimbulkan oleh keinginan mata. Dan keinginan mata adalah apa yang dikenal oleh dunia pada zaman sekarang ini dengan istilah afluenza. Ya, bukan influenza ya saudara, afluenza. Apa itu afluenza? Afluenza itu adalah satu perilaku materialisme tingkat ekstrim yang merupakan satu pendorong atau penggerak bagi seseorang untuk menimbun kekayaan dan mengkonsumsi barang-barang secara berlebih-lebihan. Dan afluenza itu juga merupakan suatu gejala di mana ada perasaan bersalah, menimbulkan perasaan terkucil yang diakibatkan oleh ketidakmampuan seseorang ketika hendak mengejar kekayaan, mengumpulkan materi seperti yang dia inginkan. Nah, ini penyakit saudara, ya penyakit, satu penyakit psikologis, afluenza. Dan sebagaimana penyakit influenza memang yang mudah menular, afluenza ini saudara juga demikian. Ya, sangat mudah menular dan bahkan menulari banyak orang Kristen yang mengalami hal ini, tertular oleh penyakit afluenza ini. Terikat pada berkat-berkat duniawi dan menggunakan Tuhan untuk mendapatkan berkat-berkat duniawi. Bahkan banyak orang Kristen juga ingin hidupnya sempurna, tetapi tidak mau melepaskan ikatan dengan kekayaan dunia. Mereka bermain dua kaki
istilahnya. Di satu sisi mereka ingin ikut Tuhan, tapi di sisi lain mereka ingin bersahabat dengan dunia. Nah, rupanya inilah penyakit yang diderita oleh orang-orang Kristen pada abad pertama pada masa itu. Tetapi kita juga memahami bahwa penyakit itu juga banyak diderita oleh orang-orang Kristen pada zaman sekarang ini. Bahkan bukan cuma jemaat-jemaat biasa, bahkan hamba-hamba Tuhan pun banyak yang menderita influenza. Itu sebabnya kita lihat banyak hamba-hamba Tuhan yang sering memamerkan barang-barang yang mewah yang mereka punya. Ya, tidak salah sebetulnya saudara, tetapi justru ketika mereka tidak memiliki itu, mereka justru merasa sedih, mereka jadi tertekan, mereka jadi bersalah, mereka jadi terkucil, mereka menjadi tidak berharga. Itu sebabnya juga mungkin yang membuat banyak hamba-hamba Tuhan pada akhirnya bunuh diri. Kenapa? Karena mereka sudah menderita penyakit influenza ini. Dan penderita influenza ini memang saudara sangat mencintai dunia, sangat bersahabat dengan dunia, dan jelas menjadi musuh Allah. Ya, itu ditegaskan di firman Tuhan yang kita baca hari ini. Di ayat 4, izinkan saya membacanya buat saudara. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Sekali lagi, persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Oleh karena itu, saudara, kita harus menyadari bahwa kita jangan bersahabat dengan dunia. Kita harus justru bersahabat dengan Allah. Maukah saudara di tahun 2021 ini beresolusi untuk sepanjang tahun ini lebih bersahabat dengan Allah dan meninggalkan dunia ini? Ya, bukan berarti saudara meninggalkan dunia mati, bukan ya, tapi meninggalkan persahabatan dengan dunia ini. Yang berarti saudara harus mulai mengalahkan keinginan daging. Saudara mulai tidak boleh lagi untuk betul-betul mencintai dunia ini. Supaya saudara tidak menjadi musuh Allah. Supaya saudara bisa menjadi sahabat Allah. Jadi bagaimana kita bisa bersahabat dengan Allah? Maka kita harus meneladani imannya Abraham. Bukan cuma sekedar bicara beriman, tetapi mewujudkan iman itu di dalam tindakan-tindakan kita. Nah, saudara, mari kita buka Yakobus pasal yang kedua ayat 21 sampai 23. Ya, saya pernah mengkhotbahkan perikop ini. Ya, mari kita buka Yakobus pasal 2 ayat 21 sampai 23. Firman Tuhan katakan begini. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Nah, dengan jalan demikianlah genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Ya. Jadi saudara, mari kita menunjukkan iman kita lewat tindakan-tindakan perbuatan kita yang menyatakan bahwa kita ini adalah sahabat Allah. Sekali lagi, bagaimana caranya? Yakobus pasal 4 ini akan memberikan kepada kita 8 poin ciri-ciri atau cara bagaimana kita bisa menjadi sahabat Allah. Ya, pelan-pelan kita akan belajar saudara. Mari kita buka sekarang di ayat yang ke-6. Saya loncat di ayat ke-6 saudara ya. Firman Tuhan katakan begini. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan. Allah mengatakan maksudnya. Allah menentang orang yang congkak. Tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi cara yang pertama saudara untuk bisa menjadi sahabat Allah adalah jangan kita menunjukkan kecongkakan atau keangkuhan hidup.
Karena Allah itu sangat tidak senang dan menentang orang-orang yang congkak, orang-orang yang tinggi hati. Saudara, congkak dalam bahasa Yunaninya itu disebut dengan huperapanos, angkuh, sombong. Ini adalah perilaku yang seringkali memang sulit untuk diakui oleh seseorang. Kalau ada seseorang mengatakan, kamu tuh sombong ya, pasti saudara akan tidak mengakuinya. Pasti saudara akan bilang, enggak, saya enggak sombong kok. Ya, pasti kita akan menolak pernyataan itu. Dan sayangnya saudara, memang kita seringkali sombong. Cuma kita tidak menyadari bahwa kita sombong. Hanya orang lain yang bisa menilai kita ini sombong atau tidak sombong. Kadang-kadang kita merasa kita nggak pernah sombong, tetapi lewat perkataan, lewat tingkah laku, lewat sikap kita, orang melihat dan menilai bahwa kita ini penuh kesombongan. Nah, karena itulah saudara, kita sadari bahwa ketika ada orang berbicara bahwa kita ini sombong, kita harus mawas diri. Kita harus mawas diri, saudara. Supaya apa? Supaya kita jangan terjebak bahwa kita semakin hari malah semakin jadi sombong. Sehingga dengan demikian kita tidak lagi menjadi sahabat Allah. Kita seringkali bahkan menjadi musuhnya Allah. Ya. Nah, kesombongan kita bukan cuma lewat perilaku. Kadang-kadang iman kita pun bisa membuat kita menjadi sombong. Ya, kesombongan iman. Nah, ini juga harus kita waspadai. So, di tahun 2021 ini saya mengajak saudara untuk berresolusi. Janganlah menjadi orang yang sombong, tapi hendaklah kita menjadi orang yang rendah hati. Kalau masih ingat saudara, kata Yunaninya adalah tapeinos, rendah hati. Karena siapa merendahkan hatinya, tentu dia akan dicintai oleh Tuhan. Karena Tuhan senang dengan orang-orang yang rendah hati, bukan yang tinggi hatinya. Amin, saudara. Sikap yang kedua yang menunjukkan kita ini bersahabat dengan Allah ada di ayat 7. Saya baca buat saudara di bagian pertama ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah. Sampai di situ stop saudara. Tunduklah kepada Allah. Ini adalah sikap kedua yang menunjukkan bahwa kita sahabat Allah. Tunduk kepada Allah. Kata yang dipakai di sini adalah hupotasso yang berarti ditaklukkan, saudara. So, kata tunduk, ketika kita tunduk kepada Tuhan, berarti kita menaklukkan diri kita kepada Tuhan. Jika ada dua pihak yang berperang dan salah satu mengalahkan yang lain dan yang dikalahkan itu menjadi tunduk karena sudah ditaklukkan oleh pihak yang mengalahkan dia. Maka pihak yang dikalahkan ini, yang sudah takluk, yang sudah ditundukkan, harus ikut perintah dari yang mengalahkan mereka. Nah, demikian juga kita dengan Tuhan. Ketika kita takluk, ketika kita tunduk kepada Tuhan, maka kita harus melakukan setiap perintah Tuhan. Kita harus menjadi orang yang patuh kepada Allah. Kita harus menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Nah, kita harus berusaha untuk terus belajar dan mengerti kehendak Allah. Apa yang Allah inginkan, apa yang Allah mau dalam kehidupan kita. Khususnya di tahun yang baru ini. Tentu ada rencana Tuhan yang Dia inginkan saudara untuk lakukan. Tentu ada kehendak Tuhan, ada perintah Tuhan yang ingin saudara kerjakan di tahun yang baru ini. So, saudara, kita harus takluk, kita harus tunduk. Maka dari itu kita perlu bersahabat dengan Allah. Kita harus melakukan setiap perintah Allah. Jangan bersahabat dengan dunia, ya, yang artinya kita menginginkan hal-hal yang duniawi. Yang ketiga, saudara, sikap yang ketiga, saudara. Masih di ayat 7, saya sambung buat saudara. Dan lawanlah iblis. Ini sikap yang ketiga. Lawanlah iblis. Maka dikatakan, ia akan lari daripadamu. So, kita tahu bahwa iblis itu selalu membujuk kita dengan kesenangan-kesenangan duniawi yang seringkali membuat kita jatuh dalam dosa. Dan seringkali
sikap tunduk kita kepada Allah justru mengganggu bahkan menghilangkan kenyamanan jasmani diri kita. Ya, saudara bisa bayangkan di satu sisi iblis membujuk kita dengan kenikmatan-kenikmatan duniawi. Di satu sisi kita mau tunduk kepada Allah. Nah, ini sesuatu yang seringkali bertentangan. Ya, karena ini berkecamuk di dalam diri kita. Dan seringkali anak-anak Tuhan itu justru lebih tergoda karena dikalahkan oleh bujukan-bujukan iblis. Tergoda oleh bujuk rayu iblis dan akhirnya jatuh ke dalam dosa. Dan mereka tidak lagi menjadi sahabat Allah. Sekali lagi firman Tuhan katakan, ketika mereka lebih memilih dunia, maka mereka menjadi musuhnya Allah. Saudara, kita harus terus berjuang untuk melawan iblis, melawan bujukan-bujukan iblis. Kalau saudara menyaksikan dari FB Live pada hari Kamis yang lalu, firman Tuhan disampaikan oleh Pendeta Horas yang mengatakan bahwa kehidupan kita ini adalah perjalanan iman, perjalanan panjang. Bukan perjalanan yang sebentar-sebentar, tapi perjalanan panjang. Jadi perlawanan kita kepada iblis juga merupakan perlawanan jangka panjang. Bukan perlawanan yang 1-2 hari, tapi kita harus terus melawan iblis itu supaya kita sampai di akhir perjalanan hidup kita. Finishing well, kita bisa menyelesaikan perjuangan kita, bisa menyelesaikan pertandingan kita dengan baik seperti yang Tuhan inginkan. Nah, oleh karena itu kita harus terus berjuang untuk melawan iblis, saudara. Dengan apa? Tentu saudara mengerti seperti Tuhan Yesus lakukan. Melawan iblis dengan firman Tuhan. Ya, maka iblis akan lari daripadamu. Yang keempat, saudara, sikap yang keempat. Saya baca dari ayat yang ke-8. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Jadi cara yang keempat untuk kita bersahabat dengan Allah, ya tentu kita harus mendekat kepada Allah. Kalau kita menjauhkan diri dari Allah, tidak mungkin kita bisa menjadi sahabat Allah. Begitu ya saudara. Nah, oleh karena itu kita harus sering menghampiri Tuhan. Mendekatkan diri kepada Tuhan. Makanya ibadahmu secara pribadi ketika pagi hari merenungkan firman Tuhan, berdoa, itu adalah cara kita bergaul dengan Allah. Cara kita untuk bersahabat, membina persahabatan dengan Allah. Menghampiri Tuhan setiap waktu di sepanjang kehidupan kita. Tetapi saya mau ingatkan, seringkali kita susah mau bangun pagi untuk berdoa, untuk baca firman Tuhan. Tahukah saudara apa penghambatnya? Dari apa pengalaman pribadi yang saya alami? Itu adalah karena kita berbuat dosa. Karena kita ditaklukkan oleh iblis. Makanya berat kita untuk melakukan ibadah kita pribadi, mendekatkan diri kepada Allah. Bukankah hal yang lumrah, saudara, ketika kita atau seseorang punya salah kepada orang lain, tentu kurang berani untuk mendekat. Tentu berusaha untuk menghindari. Ya, demikian juga kita dengan Allah. Ketika kita berbuat dosa, kita tahu bahwa Allah tidak senang. Maka ada satu penghalang, ada satu beban untuk kita bisa berani datang kepada Allah. Justru kita cenderung untuk menjauh dari Allah. Dan celakanya semakin kita menjauh, semakin kita bersahabat dengan dunia, berarti semakin kita menjadi musuh-musuhnya Allah. Nah, saudara, kita harus terus berusaha mendekatkan diri kepada mendekatkan diri kepada Allah. Karena ketika kita mendekatkan diri, maka Allah mendekat kepada kita. Ya, itu sikap yang keempat, saudara. Yang kelima, ya, dikatakan tahirkanlah tanganmu. Artinya kita harus berhenti melakukan dosa. Kita jangan sampai tangan kita terus berbuat dosa. Harus ditahirkan, dibersihkan, disucikan dari perbuatan-perbuatan yang cemar. Tangan kita harus ditahirkan oleh apa? Oleh iman kita, oleh pertobatan kita, dan oleh pembaharuan yang Tuhan kerjakan di dalam diri kita. Tapi seringkali banyak anak-anak Tuhan yang tidak sadar bahwa ibadahnya
upayanya mendekatkan diri kepada Tuhan itu menjadi sia-sia. Kenapa? Karena tangannya tidak tahir. Karena tindakannya terus masih hidup di dalam dosa. Bahkan Pak Gembala katakan seringkali banyak anak-anak Tuhan terjebak dengan melakukan perbuatan-perbuatan dosa-dosa favorit. Dan justru itu yang membuat banyak anak Tuhan menjauh dari Allah. Nah, melengkapi dari yang sikap kelima ini, bersambung dengan yang keenam saudara, di ayat yang ke-8 masih ya. Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Jadi selain mentahirkan tangan kita, kita harus menyucikan hati kita. Membersihkan hati kita, membuang semua rasa iri, rasa dendam, keinginan-keinginan duniawi, nafsu-nafsu keduniawian yang harus kita bersihkan dari dalam hati kita. Supaya kita, seperti yang keempat tadi, bisa mendekat kepada Tuhan. Nah, karena itu semua akan menjadi penghalang, penghambat untuk kedekatan kita dengan Allah, untuk keakraban persahabatan kita dengan Allah. Ya, saya ulang, yang kelima saudara, tahirkan tanganmu. Yang keenam adalah apa tadi? Menyucikan hatimu. Amin. Ya. Nah, sikap yang ketujuh saudara, di ayat yang ke-9 saya baca buat saudara. Sadarilah kemalanganmu, berdukacitalah dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan dukacita. Apa maksudnya saudara? Ya, sikap yang ketujuh itu adalah kita perlu menyadari kemalangan kita. Bahwa kita ini memang orang-orang malang. Orang-orang yang berdosa sebetulnya. Orang-orang yang sebetulnya tidak layak untuk menjadi sahabat-sahabat Allah. Kenapa? Karena kita terus saja berbuat dosa. Maka itu firman Tuhan katakan berdukacitalah dan merataplah. Ya, berdukacita dan meratap karena perbuatan-perbuatan dosa kita. Karena kita masih sering jatuh ke dalam perbuatan dosa. Ya Pak ya? Ya. Ya. Sebagai anak Tuhan kita tidak kebal saudara untuk jatuh dalam dosa. Kita masih suka jatuh di dalam dosa. Nah, oleh karena itu kita harus terus menyesali. Ya, menganggap bahwa itu ada satu kemalangan dalam hidup kita. Supaya kita betul-betul menyadari. Dan firman Tuhan katakan, hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan dukacita. Artinya apa? Ketika kita bersahabat dengan dunia, perbuatan dosa itu adalah sukacita. Gantilah dengan dukacita. Artinya perbuatan dosa menjadi dukacita kita. Nangkap ya saudara sampai di sini ya. Nah, tertawa kita ketika menikmati hidup keduniawian, maka kita ganti dengan ratapan. Ya, dengan dukacita. Artinya semua perbuatan dosa sekali lagi jangan kita anggap sebagai suatu kesenangan, tapi sesuatu yang membuat kemalangan, sesuatu yang membuat kita berduka cita, meratap. Dan dalam artian semua itu kita harus terus hidup dalam pertobatan, saudara. Kita harus terus bertobat, mengakui dosa-dosa kita, menyesali dosa-dosa kita. Dan jangan pernah tertawa atau merasa senang sukacita dengan hal-hal duniawi yang justru membuat kita jatuh ke dalam dosa. Berdukacitalah dan merataplah atas dosa-dosa kita. Memohon belas kasihan dan pengampunan dari Allah yang senantiasa disediakan buat kita. So, jika selama ini mungkin saudara menyadari ada banyak dosa-dosa yang saudara lakukan di tahun yang lalu, maka datanglah kepada Allah, mintalah pengampunan, dan tahirkanlah tanganmu, sucikan hatimu, sesali semua dosa-dosamu, dan hiduplah menjadi sahabat-sahabat Allah di tahun yang baru ini. Yang terakhir saudara, sikap yang ke-8 ada di ayat ke-10. Saya bacakan buat saudara. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Dia akan meninggikan kamu. Jadi sikap yang ke-8 adalah kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita bersahabat dengan Tuhan. Tapi bukan berarti kita harus kurang ajar sama Tuhan sebagai sahabat kita. Jangan sampai saudara nanti seperti anak-anak zaman now. Ya, yang asal-asal ngomong bilang abang gondrong. Ya,
kita harus tetap tunduk dan hormat kepada Allah. Sikap yang hormat kepada Allah, sekalipun Allah itu adalah sahabat kita. Nah, berarti kita harus selalu merendahkan diri, saudara. Jangan pernah kita merasa hebat. Kita harus selalu mengakui kedaulatan Tuhan. Dan kita juga harus mengakui segala kebaikan Tuhan. Segala keberhasilan yang kita lakukan, ya, itu adalah karena kebaikan Tuhan. Apa yang kita miliki hari ini itu adalah karena kebaikan Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan, karena Tuhan yang memungkinkan kita untuk memperoleh semua itu. Itu sebabnya ketika usahamu maju berkembang, jangan katakan bahwa ini karena aku, tapi katakan ini karena Tuhan. Jika engkau sakit dan disembuhkan, jangan bilang, oh itu dokternya yang hebat, obat-obatannya yang bagus. Oke lah, tapi katakan bahwa itu adalah anugerah dari Tuhan. Sehingga kita selalu meninggikan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Sayangnya banyak anak-anak Tuhan yang saya lihat sekarang ini terjebak, ya, terjebak untuk apa? Mencuri kemuliaan Tuhan. Dengan tanpa dia sadari bahwa ketika ada orang memuji dia, maka dia membanggakan dirinya. Dia merasa dirinya hebat. Padahal dia harusnya sadar karena Tuhan dia jadi hebat. Amin, saudara. Ya, banyak anak-anak Tuhan yang berhasil dalam kehidupannya. Dan dia mengatakan, wah ini karena saya kerja keras. Ya, mohon maaf saudara. Itu semua karena kasih karunia dari Tuhan. Ya, tanpa anugerah dari Tuhan, kita takkan mampu berbuat apa-apa. Nah, oleh karena itu kembali pada sikap yang pertama. Jangan sombong, jangan congkak, jangan angkuh, ya, tapi rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Nah, oleh karenanya mari kita biasakan diri kita, saudara, untuk selalu mengatakan puji Tuhan. Ini semua karena Tuhan. Ya, apapun dalam kehidupan saudara, puji Tuhan. Ini karena kebaikan-kebaikan Tuhan. Karena kemuliaan hanya untuk Tuhan kita. Haleluya. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi pertanyaan yang terakhir untuk kita renungkan. Apakah di tahun 2021 ini kita mau bersahabat dengan Allah? Atau kita tetap memilih untuk bersahabat dengan dunia? Jika hatimu berkata, aku mau bersahabat dengan Allah, maka tetapkanlah resolusi di tahun yang baru ini. Tambahkan dalam catatan target resolusi tahun 2021 buku kehidupan pribadimu. Kita harus tambahkan, resolusinya adalah tidak sombong tapi rendah hati di tahun ini. Tahun ini kita harus tunduk kepada Allah. Di tahun ini kita harus terus melawan godaan iblis. Di tahun ini kita harus terus mendekatkan diri kepada Allah. Di tahun 2021 ini kita harus mentahirkan tangan kita, menyucikan hati kita, menyesali dosa-dosa kita, hidup dalam pertobatan, merendahkan diri, dan meninggikan Allah saja. Amin, saudara. Nah, dari 8 poin yang akan menjadi barometer untuk kita ini bisa menjadi sahabat Allah. Maka sebagai penutup saya akan bacakan sebuah frase dari 8 poin ini. Yang saya tuliskan begini untuk saudara. Janganlah congkak, tetapi rendah hatilah. Maka kita harus tunduk kepada Allah dan melawan iblis. Yang pasti kita akan kalahkan kalau kita mendekat kepada Allah dengan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan dosa, menyucikan hati kita, menyesali dosa-dosa, serta merendahkan diri di hadapan Allah. Maka dengan itulah kita akan selalu bersahabat dengan Allah, bukan menjadi seteru atau musuhnya Allah. Semoga ini menjadi satu resolusi pribadi bagi kita semua di tahun 2021 ini. Dan kiranya Roh Kudus yang ada hidup di dalam diri kita
yang akan memampukan kita semua dan menolong kita senantiasa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengar, kami renungkan, dan kami resapi di dalam hati dan pikiran kami. Sungguh Tuhan, kami memohon ampun jika di sepanjang tahun 2020 yang sudah kami lewati, bahkan di awal-awal tahun 2021 yang baru ini, kami mungkin masih senang bersahabat dengan dunia. Padahal bersahabat dengan dunia berarti kami mencintai dunia. Mencintai dunia berarti kami akan terjebak dalam kehidupan yang berdosa, melakukan perbuatan-perbuatan kedagingan yang sungguh tidak menyenangkan hati Tuhan. Sehingga tanpa kami sadar selama ini, kami mungkin sudah menjadi musuh Allah, menjadi seterumu ya Bapa. Ampuni kami Tuhan, dan biarlah kiranya lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar, di pagi hari ini kami mau membuat satu resolusi bahwa di tahun 2021 ini kami ingin menjadi sahabat-Mu Tuhan. Karena Engkau Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa kami sebagai anak-anak-Mu adalah sahabat-sahabat-Mu. Engkau menjadikan kami sahabat-Mu Tuhan. Oleh karena itu kami juga ingin memastikan bahwa di tahun ini kami mau menjadi sahabat Allah dengan kami menjadi orang yang tidak sombong, tidak tinggi hati, tapi justru merendahkan hati kami. Dengan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Allah, melawan iblis untuk supaya kami tidak jatuh dalam bujuk rayu iblis yang membuat kami jatuh ke dalam dosa. Kami mau mentahirkan tangan kami Tuhan. Kami mau menyucikan hati kami senantiasa supaya kami boleh terus mendekat kepada Engkau dan menjadi sahabat-Mu ya Allah. Dan kami juga mau terus untuk hidup dalam pertobatan. Kami mau terus menyesali seluruh dosa-dosa kami. Kami tidak akan menganggap kesenangan duniawi sebagai satu sukacita, tapi sebagai duka cita. Kami tidak akan lagi untuk tertawa dengan kesenangan-kesenangan duniawi, tapi kami justru akan meratap karena kami akan mendapatkan kemalangan ketika kami hidup dalam keduniawian kami. Ampuni kami ya Bapa, sekali lagi terima kasih buat firman-Mu yang sudah menguatkan kami semua. Biar kiranya Roh Kudus yang memeteraikan firman-Mu itu sehingga menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama dengan seluruh gereja di segala tempat dan di sepanjang abad. Kita menyatakan pengakuan iman rasuli kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu sekalian. Tibalah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan yang telah kita persiapkan. Persembahan persepuluhan, pemeliharaan rumah Bapa, ataupun persembahan ucapan syukur. Tuhan sudah menyatakan pemeliharaannya dalam hidup kita. Untuk itu, sebagai ucapan syukur, mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, selamat memberi, Tuhan memberkati.
Ya, terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan saudara sekalian. Dan sebelum kita menutup ibadah kita pagi hari ini, saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara untuk ikut kita ibadah bersama-sama di FB Live setiap hari Rabu pada jam 7.30. Ya, kami tunggu kehadiran Bapak Ibu Saudara supaya kita saling menguatkan iman kita sehingga kita semakin bisa menjadi sahabat-sahabat Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengar, kami renungkan, dan kami resapi di dalam hati dan pikiran kami. Dan pada saat ini kami mau menaikkan, memohon beberapa pokok doa syafaat kepadamu ya Bapa. Biar kiranya Tuhan Kau berkati gereja kami, Gereja Rasuli Indonesia Berkat, yang saat ini Tuhan dalam keadaan masih tertutup, belum melakukan ibadah secara onsite, tapi kami masih melakukannya secara online. Kiranya Tuhan Engkau memberikan pertolongan, karena biar bagaimanapun kewajiban gereja tetap harus membayar iuran pemeliharaan lingkungan di tempat di mana gereja kami berada Tuhan, yang jumlahnya cukup besar sampai mencapai 200 juta saat ini. Tuhan, secara manusia kami tidak mampu, kami tidak sanggup, kami tidak tahu dari mana kami harus mendapatkan dana itu. Tapi kami percaya Tuhan, dengan pertolongan-Mu, dengan kehendak-Mu Tuhan, pada waktunya sesuai dengan waktu Tuhan, Engkau akan menyediakan segala sesuatunya. Berkati ya Bapa juga untuk Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Rinaldo Panggabean yang baru saja sembuh dari penyakitnya. Biar kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan, pemulihan, supaya dia menjadi semakin kuat hari lepas hari, dan dia boleh kembali melayani, dia kembali boleh menjalankan aktivitasnya dengan sebaik-baiknya. Berikan hikmat marifat daripada-Mu ya Bapa. Berkati dia Tuhan hari lepas hari dalam kehidupan pribadinya. Berkati juga istrinya dan kedua anaknya. Berkati mereka semua ya Bapa. Satu keluarga, berikan kesehatan yang baik, berikan kebahagiaan dan damai sejahtera yang daripada-Mu. Kami juga berdoa untuk Pendeta Horas beserta istri dan anak-anak. Engkau juga berkati mereka ya Bapa. Berkati pelayanan Pendeta Horas, biar kiranya juga Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan dia bersama keluarganya. Hari lepas hari dia terus bergantung pada pemeliharaan Tuhan. Berkati terus Tuhan, lindungi mereka dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Berikan kesehatan yang baik, kebahagiaan serta damai sejahtera yang daripada Tuhan saja. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mau berdoa untuk seluruh penata layanan pada hari ini. Mereka yang melayani dengan setia pada hari ini, melakukan pelayanan untuk ibadah ini. Kiranya Engkau berkati mulai dari worship leader, para imam musik, dan juga para majelis yang melayani. Kiranya Tuhan Kau berkati kehidupan mereka, berkati pelayanan mereka Tuhan, berkati dengan berlimpah-limpah sukacita damai sejahtera yang daripada Tuhan, sehingga apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Sungguh mereka adalah jemaat-jemaat yang setia, yang mau terus belajar akan kebenaran firman Tuhan, yang mau terus setia untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, menjadi sahabat-sahabat-Mu ya Allah. Biar kiranya Kau berkati mereka semua satu persatu. Kami tidak tahu dalam kondisi apa mereka saat ini, tapi Engkau yang maha tahu. Engkau tahu segala kebutuhan mereka, Engkau tahu pergumulan mereka. Jika mereka dalam keadaan lemah tubuh, hamba-Mu berdoa, kami berdoa supaya Engkau berikan kesembuhan buat mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Jika mereka ada begitu banyak masalah yang dihadapi, baik secara ekonomi, baik secara relasi kepada keluarganya, kiranya Tuhan Engkau yang memberikan jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Dan apapun yang mereka
harapkan, apa yang mereka rencanakan, kiranya Tuhan berkenan sesuai dengan rencana kehendak Tuhan. Engkau buatnya berhasil. Biar kiranya Tuhan damai sejahtera-Mu ada pada mereka. Pemeliharaan-Mu, kasih sayang-Mu terus menyertai mereka. Dan mereka terus boleh semakin hari semakin menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mau berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Biar kiranya Tuhan juga memberikan hikmat kepada para pemimpin, Bapak Presiden Joko Widodo beserta Wakil Presiden dan seluruh para menteri dan jajaran aparat pemerintah sampai ke desa-desa, supaya mereka hanya merencanakan dan melakukan yang terbaik untuk pertumbuhan, kemajuan bangsa dan negara kami. Dan Tuhan juga Engkau berkati vaksin COVID-19 yang sudah tiba di negara kami. Tuhan, Engkau berikan pengawalan supaya semuanya boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Vaksin ini boleh sungguh efektif untuk memerangi virus corona, sehingga Indonesia boleh terbebas dari virus corona. Ekonomi Indonesia boleh bangkit kembali Tuhan, karena kuasa-Mu, karena pertolongan dari Tuhan saja. Terima kasih ya Bapak, ada begitu banyak doa-doa yang kami mau naikkan, tapi kami tahu Engkau serba mengetahui hati dan pikiran kami. Dan jika apapun yang kami inginkan, kami harapkan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan saja yang terjadi, bukan kehendak dan keinginan kami. Terima kasih ya Bapak, inilah doa-doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Dan sebelum kita menerima berkat dari Tuhan, izinkan saya membacakan firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-12, ayat yang ke-4. Firman Tuhan berkata, "Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah Dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah Dia." Jadi saudara, mari sekali lagi kita jangan bersahabat dengan dunia, tapi bersahabatlah dengan Allah. Mari saudara, sekarang angkat kedua tanganmu, tengadahkan wajahmu, arahkan hati dan pikiranmu. Terima dan aminkan berkat yang datang dari surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih Allah Bapa dan kasih Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan dari Roh Kudus akan menyertai kamu sekalian mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari kasih.
Selamat hari Minggu saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.